makam pahlawan Kalibata ini dilaksanakan atas inisiatif oleh almarhum yang dilakukan oleh seluruh warga Gorontalo Rantau se-Jabodetabek. Ziarah dan tabur bunga merupakan rangkaian memperingati Hari Patriotik 23 Januari 1942, mengenang, menghormati, dan mendoakan putra-putri pahlawan Gorontalo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Sekjen Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aryan Mandayo, Pak. Ini hadir juga cucu pertama dari Pak Anwar Bawani, Pak Dirjen Lahudi, alhamdulillah hadir. Ketua Sarana Pak Taufik Kumu yang sudah 3 kali bersama ini selalu berdoa di sini, jadi yang bikin doa di Taman Makam ini, alhamdulillah. Semoga beliau tetap sehat. Ini Yasin, Pak Saripuri di Girisa, anggota Bantayo, ada Pak Alfons juga, anggota Sarana, Pak Ade juga, Pak Aryan Umar, Pak Sarif dari Lamau Jakarta Utara, ibu-ibu. Saya lihat satu persatu yang hari ini sangat cantik, alhamdulillah bisa hadir. Ada staf khusus Gubernur Gorontalo juga di sini, Pak Hamzah Isa. Terima kasih Pak Ketua Panitia, Pak Kolonel Purnawirawan Sukiman Kadir. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan sehingga acara ini bisa terlaksana. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Ketua Umum Lamau, Pak Fadel Muhammad, berhalangan hari ini karena beliau minta izin untuk upacara, hingga kita semuanya bisa, insya Allah 35 orang bisa terangkut. Jadi setiap mobil golf car itu berisi 7 orang. Terima kasih, ada Batel Gorontalo juga ini Pak. Ini terima kasih Pak Rifai Mogio sudah hadir. Jadi mungkin itu hari ini kita memperingati Hari Patriotik 23 Januari. Jadi selalu kita kenang ini karena walaupun Pak Nani sudah tidak ada, kita melihat ada Pak Zen Badi, Om Zen Badi Wersin yang juga pelaku sejarah, alhamdulillah selalu hadir bersama kita. Dan mungkin ada sedikit kami mohon Om Zen, sedikit saja. Setelah ini Om Zen bisa sejarah itu walaupun sedikit saja Om. Jadi ada adik-adik kita mungkin ada yang belum sempat tahu, bisa juga tahu. Insya Allah kita bisa mewarisi semangat patriotik dari almarhum Pak Nani Wartabone. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi Pak Ketua Umum mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian tidak bisa sama-sama dengan tidak menurut hormat. Kami mohon Bapak Ibu Sudi nanti kita akan semua ke makam. Kita akan ziarah semua makam. Kita akan dahului di Ibu Monhiti yang terjauh Blok W. Bandar Lahudi. Iskandar Lahudi, Bandar Makassar. Minta penjelasan dari Pak Nani tentang peristiwa 23 Januari, maka alhamdulillah Pak Nani menunjuk saya sebagai yang dianggap beliau paling tahu masalah ini karena telah mewawancarai para pelaku langsung, khususnya Pak Nani. Saya pernah wawancarai tahun 70-an di rumah almarhum Karim Kono. Waktu itu beliau sudah kena stroke dan saya waktu itu ketua panitia 23 Januari di gedung mana Semanggi dengan mengadakan pertunjukan tentang 23 Januari itu sampai Pak Nani sendiri meneteskan air mata melihat kenangan pada waktu mereka berapat membentuk komite 12 malam Jumat di rumah Kusno dan Upoyo yang berada di, kalau sekarang posisinya depan Gedung Nasional Ipilo, ada rumah tinggi Papan Sat, itu rumah Kusno dan Upoyo. 16 Januari 42 semua pimpinan partai
berkumpul dan kemudian membentuk komite 12 diketuai oleh Pak Nani Wartabone yang belakangan baru hadir. Ini sering orang hubungkan dengan 23 Januari. Ini sebenarnya tidak ada hubungan pembentukan komite 12 itu yang walaupun diketuai kemudian oleh Pak Nani dengan peristiwa 23 Januari. Peristiwa 23 Januari adalah murni gerakan dari Pak Nani. Pagi-pagi dengan para pemuda dari Suawa yang kemudian bergabung dari Kabila, dari Tapar, menuju kota, langsung ke rumah Kusno dan Upoyo. Pak Nani langsung memberitahukan pada Pak Kusno, saya akan melakukan penangkapan Belanda hari ini karena saya mau ditangkap, saya dengar. Jadi daripada saya ditangkap, saya lebih dulu tangkap mereka. Nah, Kusno tidak bisa berkata apa lagi, langsung Pak Nani dengan para pemuda itu menuju kantor pos. Kantor pos ini pertama kali mereka merebut kantor pos karena di kantor pos itu kepala pusat telekomunikasi Pendang Kalengkongan yang kemudian jadi polisi, dia kepala dari kantor telepon yang membocorkan rahasia-rahasia. Karena pada waktu itu Jepang sudah mulai mendarat di Manado, Minahasa. Pesawat-pesawat Jepang dari Balikpapan sudah di Minahasa dan Belanda siap-siap mengundurkan diri untuk ke Gorontalo. Di Gorontalo mereka membentuk Verneling Corps, pasukan polisi yang akan melakukan bumi hangus di Gorontalo. Nah, sempat dibakar gudang Kopra Fons, kapal kolonio dari Lasahido di Pelabuhan Kuandang, sehingga Pak Nani mau ditangkap itu tidak tahu sebabnya apa, tetapi pasti Belanda mengkhawatirkan Pak Nani ini karena Pak Nani ini riwayatnya kan sekolah sampai di Surabaya, ketemu Cokro Aminoto, ketemu Bung Karno. Jadi pulang ke Gorontalo, mendirikan PNI, lalu Muhammadiyah ketika PNI dilarang, mengganti Partindo, Partai Indonesia, tapi sebelumnya beliau memimpin juga Muhammadiyah. Jadi memang orang pergerakan dan anak yang lain daripada saudara tirinya Ayuba Wartabone. Kelakuannya beda, tidak bisa dikendalikan oleh ayahnya yang Jogubu Suawa, Ibrahim Wartabone, Zakaria Wartabone, anaknya yang Ibrahim, Zakaria Wartabone. Jadi lebih dulu kantor pos direbut. Nah, ini yang sering orang salah artikan. Di kantor pos itu tidak ada pengibaran bendera merah putih. Yang terjadi di kantor pos, Bapak Uhabuluati dan Muhammadiyah, pada waktu mendengar Pak Nani sudah merebut kantor pos, dari rumah beliau membawa spanduk dari gabungan partai politik GAPI, yaitu spanduk merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen, yaitu tuntutan GAPI pada waktu itu kepada pemerintahan Hindia Belanda supaya Volksraad itu dijadikan parlemen, bukan sekedar penasihat. Nah, tuntutan itu yang dipasang di tiap mereka berapat seperti pada hari pembentukan Komite 12 mereka berapat pakai merah putih. Kebetulan salah satu kakak ipar saya termasuk anggota Komite 12 yaitu Hasan Bajeber. Kemudian
di kantor pos itu dipajang di muka pintu kantor pos, ada fotonya. Ini kantor pos, ada pajang apa merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen. Jadi tidak ada penaikan bendera, sehingga pernah dibikin tugu merah putih yang kemudian dibongkar kembali karena bukan di situ tempatnya. Tempat sesungguhnya, ini kantor pos dengan bendera. Ini jasa daripada MP Photo Studio. MP Photo Studio sampai diberikan penghargaan pada waktu itu karena bisa merekam peristiwa ini. Ini ada merah putih. Ini ketika penaikan bendera di depan hotel apa sekarang? Di lapangan ada hotel Melati. Di Kajian Gorontalo. Saronde. Ya? Saronde. Saronde. Hotel Saronde. Jadi di sebelah kiri Hotel Saronde dulu ada rumah besar yang jendelanya besar-besar. Jadi setelah Belanda ini ditangkap, mulai pertama yang namanya Koper, komandan staf, komandan polisi kota, melihat orang berkumpul di kantor pos, dia dengan sepeda mampir, tanya ada apa. Lalu Pak Nani bicara Belanda bahwa overdomen, jangan banyak ngomong. Dia perintahkan anak buahnya menangkap. Itu tangkapan pertama. Dari situ menuju pos polisi di mana? Kampung Tenda, asrama polisi. Menawar polisi-polisi di situ, tapi mereka minta baru mau menyerah kalau komandannya, komisaris siapa namanya di orang Belanda di depan pos itu memerintahkan penyerahan. Lalu Pak Nani dengan pasukannya ke situ, bangunkan kepala polisi ini, suruh menyerahkan juga pistolnya, bikin surat, barulah polisi-polisi menyerah. Dari situ mereka ke lapangan yang Reskor ya, Residen Koordinator dulu yang sekarang Gubernur, rumah Gubernur. Taruna Remaja. Di situ berdiam asisten residen. Jadi di Gorontalo itu residennya di Manado, asisten residen dan kontroler kepala daerah. Juga di Gorontalo, kedua pejabat ini pun orang Belanda ditangkap. Nah, kepala Borsumei, yaitu perusahaan dagang dan jadi yang lainnya itu sebenarnya orang Indonesia, pejabat-pejabat lain. Mereka dibawa ke penjara karena penjara itu kan dulu di Belelimbu isi ada pengadilan, ada kejaksaan, ada penjara di situ, dimasukkan di penjara di situ. Setelah itu baru Pak Nani mengundang semua Jogugu, Ule Lolipu, Pak Marsa Oleh, camat kalau sekarang kumpul di gedung yang dekat Saronde itu. Rapat di situ termasuk Ayu Bawar Tabone dari Limboto. Pak Nani sendiri menceritakan pada saya, mula-mula Pak Ayu Bawar Tabone ini menasihati supaya Pak Nani jangan meluruskan, supaya lepas saja Belanda-Belanda ini nanti jadi persoalan. Pak Nani marah besar waktu itu, kata Pak Nani sendiri pada saya, dan saya sudah mau memerintahkan Pemda untuk nangkap kakak saya, tapi kakak saya cepat tahu wafat saya,
Lalu beliau meralat, oke lah, terus saja dia mendukung gerakan ini. Nah, dari situ mereka ramai-ramai ke lapangan Taruna Remaja. di yang depan rumah rapat itu, Taruna Remaja tuh. Saronde. Sudah siap, rakyat karena sudah penuh juga mendengar peristiwa ini sudah terkumpul kira-kira jam 10. Di situ Pak Nani berpidato singkat, bukan proklamasi sebenarnya, menyatakan bahwa hari ini Gorontalo sudah merdeka dan mereka mendirikan pucuk pemerintahan Gorontalo PPG yang diketuai oleh Pak Nani dengan Kusnono Yukoyo sebagai wakil, kemudian menaikkan bendera merah putih. Ini bendera merah putih ini saya coba cari tahu, tapi tidak. Cuma ada cerita bahwa dijahit oleh Ibu Nani Warnabone. Sebenarnya itu cerita versi merah putih dijahit oleh Fatmawati. Jadi saya kira karena pada waktu itu GAPI itu semua sudah punya bendera merah putih yang dikibarkan hari-hari tertentu. Jadi ada pengibaran bendera putih, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi yang Pak Nani proklamirkan memerdekakan Gorontalo, bukan Republik Indonesia. Ini tidak untuk mengecilkan proklamasi, jadi tidak mendahului proklamasi untuk Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Gorontalo dalam rangka Indonesia. Saya kira itu supaya kita mendudukan proklamasi itu tidak mengurangi arti dari para proklamasi 17 Agustus 45. Tapi yang jelas lagu Indonesia Raya dan merah putih dikibarkan. Dan sedikit pidato dari Pak Nani menganjurkan untuk jangan menimbulkan kekacauan, mencuri apa sebagainya. Jadi tidak seperti proklamasi. Itu yang terjadi 23 Januari sampai dengan masuknya Jepang. Jepang baru menguasai Gorontalo pada 16 Juni tahun 42 itu, yaitu mengakhiri pemerintahan 23 Januari dari Pak Nani. Bahwa kemudian Pak Nani 2 kali dipenjarakan, pertama oleh Jepang di Manado sampai ditanam tinggal kepala di atas pasir pinggir laut. Kalau ombak datang, kata Pak Nani, untung ada Jepang yang kenal beliau, kemudian melaporkan ke Makassar teman Pak Nani, pejabat di Makassar, yang memerintahkan untuk membebaskan Pak Nani. Yang kedua kali yaitu pada tahun 46 setelah Kenil. Setelah Belanda, Pak Nani difitnah, lalu ditangkap atas dasar mempekerjakan tahanan di tempat umum. Ada foto-foto Belanda-Belanda itu kerja bakti di pertokoan di dekat pasar lama waktu itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Dia dapat 6 tahun masuk Cipinang. Waktu bapaknya meninggal, beliau ada di Cipinang tahun 50. Jadi tidak hadir pada meninggalnya bapaknya. Beliau baru dibebaskan setelah penandatanganan KMB tahun 27 Desember tahun 49. Beliau dibebaskan sebagai tahanan politik dalam kesepakatan di KMB. Tahanan-tahanan politik dibebaskan. Jadi beliau pulang Gorontalo melalui Makassar, lagi sempat melihat sidang Parlemen Negara Indonesia Timur. Beliau pulang ke Gorontalo, itu disambut besar-besaran karena waktu itu kan hanya kapal laut.
disambut bersama-sama di pelabuhan. Beliau dipikul karena saya sudah kelas 6 SD SR pada waktu itu, sekolah rakyat, sekolah kota, kan sekarang tempat kodim itu. Nah, dipikul, di situ teriakan sekali ke Jogja tetap ke Jogja. Jadi ada negara RIS, ada negara RI Jogja, Gorontalo tetap RI Jogja, tidak mau dengan RIS. Itulah Pak Nani, saya kira secara singkat yang kita peringati 23 Januari, bahwa benar-benar saya bicara dengan para pelaku Wartabonen. Saya pernah di Jakarta tahun 68 ya, karena 67 saya sudah di DPR, masuk ke DPR mau menjatuhkan Bung Karno. Saya ketemu Kusno, menanyakan peristiwa itu, tapi beliau sama sekali tutup mulut, tidak mau ngomong. Beliau kelihatannya dengan Pak Nani terakhir itu agak tidak sejalan. Beliau tidak mau memberi komentar peristiwa tersebut. Demikianlah beberapa catatan saya kira terhadap kita memperingati 23 Januari 42. Semoga generasi, saya punya foto-foto nasional, saya simpan semua foto-foto ini supaya aman. Jangan sampai habis sama saya, dipinjam nggak pulang, berkali-kali saya harus berpesan. Demikian saya kira, bagi yang mau meyakini lihat peristiwa tersebut, saya sediakan, silakan panitia taruh di meja, taruh asal tidak hilang. Kepada arwah para pahlawan, Selamat! Sore ini saya ambil video ini. Selamat.